Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, kalau kembali lagi kami hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, Tuhan pimpin dengan kuasa-Mu. Engkau urapi Tuhan Yesus setiap firman Tuhan yang disampaikan Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus sehingga boleh menjadi kekuatan bagi setiap telinga yang mendengar Tuhan. Engkau berkati firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami, urapi seluruh kehidupan kami, sembunyikan kami hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Engkau urapi lidah bibir kami dalam kami menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Engkau berbicaralah Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat siang. Puji Tuhan kita boleh ketemu lagi dalam ibadah online pada saat ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saat ini khotbah saya beri judul adalah peka terhadap suara Tuhan. Saudara, kadangkala di dalam kehidupan ini kita mengalami kegagalan. Banyak hal yang kita hadapi seolah-olah kita merasa Tuhan biarkan kita. Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan mau memimpin kehidupan kita. Tetapi karena kita kurang peka terhadap suara Tuhan, sehingga kita mengalami kegagalan. Sehingga kita merasa sepertinya dalam tanda kutip kita sepertinya ditinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak peka, tidak peka terhadap suara Tuhan. Judul firman Tuhan saat ini adalah peka terhadap suara Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, seorang yang peka terhadap suara Tuhan. Contohnya Abraham di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12. Kalau saudara lihat di situ dikatakan Tuhan panggil Abraham supaya dia keluar dari negeri Ur Kasdim, keluar dari negerinya ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Tuhan belum kasih tahu negeri apa. Arahnya kemana Tuhan belum kasih tahu, saudara. Tuhan gak kasih tahu. Pokoknya Tuhan bilang pergi ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Negeri perjanjian. Abraham karena dia peka terhadap suara Tuhan, dia menyerah kepada pimpinan Tuhan. Dia berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Sampai akhirnya dia tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Nah saudara-saudara, di dalam kita peka terhadap suara Tuhan, Tuhan berbicara bisa melalui firman Tuhan yang kita dengar. Saat kita dengar firman Tuhan, saat kita baca firman Tuhan, Tuhan bicara kepada kita. Ada juga saudara-saudara, kadangkala Tuhan bicara lewat orang lain yang Tuhan pakai. Bisa lewat suami kita, bisa lewat istri kita, bisa lewat orang tua kita. Mereka bicara kepada kita, mengingatkan kepada kita. Atau bisa juga Tuhan berbicara lewat suara hati kita. Tuhan bicara lewat suara hati kita. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita lewat suara hati kita, mengingatkan kita. Tapi kadang-kadang
kita nggak peka, saudara. Kalau kita peka, Tuhan akan membawa kita, Tuhan akan menuntun kita, saudara, kepada damai sejahtera, kepada keberhasilan. Kita percaya bahwa Allah kita itu Dia tidak pernah gagal. Amin, saudara. Ada nyanyian berkata, Dia tak pernah gagal, katanya. Karena Dia Allah. Allah kita Allah yang tidak pernah gagal. Karena Allah kita Dia tidak pernah gagal, Dia mau kita juga sebagai orang yang percaya, Tuhan mau supaya kita juga tidak mengalami kegagalan. Kalau kita peka terhadap suara Tuhan, kita memperhatikan suara Tuhan, kita memperhatikan perkataan Tuhan yang Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita, mengingatkan kepada kita supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak mengalami kegagalan. Kalau kita lihat juga di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, tentang janda, seorang perempuan janda yang punya 2 orang anak. Dia dihadapkan dengan masa yang sulit, dengan keadaan yang sulit. Karena apa? Dikejar-kejar sama orang piutang. Dia nggak tahu mau bagaimana. Dengan apa dia harus membayar hutang. Tapi Tuhan bicara lewat hatinya. Menggerakkan hatinya untuk pergi kepada Elisa. Sebab itu dia datang kepada Elisa. Berarti perempuan janda ini peka terhadap suara Tuhan. Dia datang kepada Elisa. Elisa memberikan petunjuk kepadanya. Elisa memberikan solusi kepadanya, saudara. Kalau Tuhan bicara di dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Kalau kita peka terhadap suara Tuhan, memperhatikan suara Tuhan. Kalau kita lihat di dalam cerita 2 raja-raja ini, Elisa kasih solusi. Elisa tanya kepada perempuan itu, apa yang ada di dalam rumahmu? Dia mengatakan, minyak sedikit. Tuhan bisa pakai apa yang ada pada kita. Apa yang kita punya. Tuhan enggak ambil yang enggak kita punya, saudara. Tetapi Tuhan pakai apa yang ada pada kita. Dan dengan apa yang ada pada kita, Tuhan berkati, Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga terjadilah mujizat Tuhan. Terjadilah pertolongan Tuhan. Karena apa? Peka terhadap suara Tuhan. Kalau kita peka terhadap suara Tuhan, Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Coba kalau saudara lihat di dalam, saat ini kita baca di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan, Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera. Berarti saudara, Tuhan gak pernah memberikan rancangan yang bukan rancangan kecelakaan, katanya. Bukan rancangan kegagalan.
Tetapi Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan. Tuhan memberikan rancangan yang baik buat kita. Kalau kita memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Kita memperhatikan suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kadangkala orang suka menyepelekan suara Tuhan. Sebab itu mengalami kegagalan, mengalami kemalangan, mengalami kecelakaan. Tetapi kalau kita memperhatikan suara Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan bilang, Tuhan merancangkan damai sejahtera, hari depan yang baik. Perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadangkala kalau orang tua, mungkin saudara mengingatkan kepada kita, kita anggap itu omong kosong belaka. Padahal itu sebenarnya suara Tuhan yang mengingatkan kita. Supaya kita tidak salah di dalam kita melangkah. Karena kita tidak memperhatikan itu sehingga kita mengalami kegagalan. Kita mengalami kerugian. Kita mengalami kemalangan. Karena apa? Menyepelekan suara Tuhan. Enggak peka terhadap suara Tuhan. Jangan heran kalau kita mengalami kegagalan, saudara. Karena kita tidak memperhatikan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita lewat suara hati kita. Lewat orang-orang di sekitar kita yang mengingatkan kepada kita. Supaya kita tidak mengalami kegagalan. Supaya kita tidak mengalami kerugian katanya. Kalau kita memperhatikan suara Tuhan. Kita peka terhadap suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kita lihat juga di dalam Ulangan pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-13. Coba tolong bacakan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Apabila kamu melakukan, katanya, perintah Tuhan dengan setia, Tuhan akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Tuhan akan membawa kita naik, bukan turun. Amin, saudara. Itu janji Tuhan, berkat Tuhan kepada orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang memperhatikan firman Tuhan, orang yang memperhatikan suara Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita, firman Tuhan katakan. Dia akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Berarti dia akan menjadikan kita pemimpin. Dia akan menjadikan kita berhasil. Menjadi orang yang sukses. Ayat tadi kan di dalam Yeremia tadi katakan Tuhan nggak pernah merancangkan kemalangan. Tuhan nggak pernah merancangkan kecelakaan. Tetapi dia merancangkan damai sejahtera. Merancangkan hari depan yang baik. Di sini di Ulangan ini dikatakan itu berkat Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan mengangkat kita naik bukan turun. Bukannya nukik, saudara. Tetapi dia akan membawa kita naik asal
kita mau memperhatikan suara Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia. Itu janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, dia nggak pernah lupa sama janjinya, saudara. Tuhan nggak pernah lalai terhadap janjinya. Kita manusia bisa lupa. Karena sifat manusia memang bisa lupa, saudara. Tetapi Allah kita, Allah yang tidak pernah lupa sama janjinya. Amin. Dia tetap berpegang kepada janjinya. Dia tetap setia katanya pada janjinya. Asal kalau kita memperhatikan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan. Janji Tuhan menjadi bahagian saudara dan saya. Tuhan akan mengangkat kita naik. Walaupun keadaan sekarang sulit, saudara. Percayalah janji Tuhan ya dan amin. Dalam keadaan sulit seperti ini, apa yang bisa kita buat? Biarlah kita mau memperhatikan firman Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita mau peka terhadap suara Tuhan. Tuhan bicara kepada kita, kita mau melakukan. Kita mau memperhatikan setiap firman Tuhan yang kita terima. Dengan kita mau melakukan. Simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Kita mau melakukan firman Tuhan. Maka janji Tuhan menjadi bahagian saudara dan saya. Itu kata firman Tuhan. Di dalam Maliaki juga pasalnya yang keempat, di situ dikatakan Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang yang setia kepada Tuhan, antara orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, dengan mereka yang tidak setia. Tuhan akan mengadakan perbedaan. Nah itu tadi perbedaannya apa tuh di Keluaran pasalnya yang ke-28 ayat 13 tadi katakan. Tuhan akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Tuhan akan mengangkat kita naik walaupun kita dalam saat ini dalam keadaan sulit. Kita mau berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan dengan segenap hati, kita kerjakan dengan setia, dengan kita melakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau peka terhadap suara Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong kepada kita semua. Tuhan memberkati, saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Di hadapan kita sudah tersedia roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kita mulai kepada sakramen perjamuan kudus, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan Tuhan Yesus yang sudah kami terima. Engkau meteraikan setiap firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami sebagai umat-Mu, kami boleh Tuhan Yesus peka terhadap suara Tuhan, memperhatikan suara Tuhan, mau melakukan firman Tuhan. Maka kami percaya berkat Tuhan menjadi bahagian di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati, kuatkan Tuhan. Di hadapan kami juga tersedia perjamuan asa yang kudus. Engkau berkati roti dan air anggur Tuhan yang sebentar kami akan terima, yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang sudah dipecahkan, yang sudah dihadirkan
hancurkan bagi keselamatan kami, bagi pengampunan dosa kami Tuhan. Sebelum kami terima ini roti dan air anggur, Engkau berkati Tuhan Yesus roti dan air anggur ini Tuhan, sehingga Tuhan Yesus boleh berkhasiat bagi tubuh kami Tuhan Yesus, boleh berkhasiat Tuhan Yesus, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus roti dan air anggur ini, layakkan kami semua sidang jemaat Tuhan di dalam kami menerima perjamuan suci ini Tuhan, sehingga boleh menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami terima, kami akan Tuhan Yesus masuk kepada acara perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita ambil roti, kita pegang di tangan kanan kita angkat ke atas. Sebelum kita terima roti ini, kita dengarkan firman Tuhan dulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku katanya. Roti yang saudara pegang di tangan kanan saudara. Tuhan Yesus katakan, inilah tubuhku yang sudah dipecahkan bagi kamu. Terimalah ini menjadi peringatan akan daku katanya. Sebelum kita makan roti ini, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat tubuhmu Engkau sudah berkorban untuk menyelamatkan kami Tuhan. Engkau sudah mati di atas kayu salib. Tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan untuk menyelamatkan kami Tuhan. Biarlah kami terima tubuhmu sebagai peringatan akan Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mati untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima tubuhmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita makan roti ini. Dalam nama Yesus. Kita ambil anggur. Kita pegang anggur yang saudara sudah dibuka. Kita pegang dengan tangan kanan kita. Kita angkat tinggi. Sebelum kita terima, kita dengarkan firman Tuhan dulu. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah darahku katanya, Tuhan Yesus bilang. Yesus pegang cawan, dia katakan inilah darahku, darah perjanjian. Anggur ini yang melambangkan darah Tuhan. Mengingatkan kita kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Darahnya yang sudah tercurah, darahnya yang sudah tertumpah bagi keselamatan kita, untuk pengampunan dosa. Dalam kita terima perjamuan suci ini, memperingati kita kepada pengorbanan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus
buat korban darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami Tuhan, untuk pengampunan dosa kami, untuk keselamatan kami. Engkau sudah mati di atas kayu salib Tuhan Yesus. Kami terima ini Tuhan, darah perjanjian ini yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan, untuk pengampunan dosa kami Tuhan. Kami terima ini sebagai peringatan, mengingatkan kepada pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mati untuk menyelamatkan kami, untuk mengampuni dosa kami, untuk menebus kami Tuhan, sehingga kami beroleh keselamatan daripada Tuhan lewat korban-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima darah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat penebusan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib Tuhan. Oleh darah-Mu kami boleh diselamatkan. Oleh darah-Mu Tuhan kami boleh ditebus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami mengadakan perjamuan suci, mengingatkan kami kepada pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, sampai Engkau datang kepada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami boleh Tuhan Yesus diselamatkan. Kami boleh percaya kepada-Mu Tuhan. Kami boleh mendapatkan anugerah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau juga yang sudah mempercayakan kami boleh melayani pekerjaan-Mu. Boleh Tuhan Yesus, kami boleh percaya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kami layani di tempat ini Tuhan. Berkati setiap rumah tangga mereka Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh ada di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tamatnya ibadah kami Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Tuhan, usaha pekerjaan yang dihadapi sidang jemaat-Mu, Tuhan yang campur tangan, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang Tuhan Yesus, mereka yang ada di dalam keadaan susah Tuhan hiburkan mereka Tuhan. Engkau berkati, buka jalan dalam setiap usaha pekerjaan yang dihadapi sidang jemaat-Mu, sehingga mereka boleh kembalikan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara, marilah kita terima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau berseru, haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara, ada berita baik, puji Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, minggu depan kita sudah bisa ibadah bersama di gereja dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya saudara, kalau Tuhan kehendaki. Jadi untuk informasi selanjutnya nanti akan diteruskan lewat WA group ya. Ibadah online tetap berjalan karena kalau ada yang sakit atau apa berhalangan tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.